Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh guru di Indonesia. Jadi untuk guru, untuk masyarakat, untuk semua komponen pendidikan yang saat ini sedang bergiat dalam situasi pandemi ini, semoga tetap jaga stamina, ikuti protokol kesehatan dan tetap menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan sehingga nanti menjadi salah satu pilar pengembang pendidikan di Indonesia. Begini, ada sebuah kekuatan bahwa kemandirian itu harus dilatih, kemandirian itu melalui proses, dan kemandirian itu harus menjadi pola yang dibiasakan, menjadi sebuah karakter. Jadi di era pandemik seperti ini memang yang harus kita bangun adalah kemandirian siswa. Maka peran guru, peran orang tua, peran masyarakat, peran pemangku kepentingan, dan peran pemerintah ini semua harus menyatu. Dan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan akademik kita, kehidupan pendidikan kita. Era pandemi ini betul-betul harus menjadi sebuah komitmen kebersamaan. Mengapa demikian? Karena disinilah sebenarnya kekuatan kita untuk senantiasa berkolaborasi mencari solusi yang terbaik. Kita tidak boleh menyerah. Sekali lagi, tidak boleh menyerah. Harus kita tanamkan yang pertama, rasa pemahaman terhadap anak didik kita. Jadi memahami dengan rasa itu menjadi salah satu bagian penting. Ngerti, memahami, merasakan. Jadi dengan kita melihat pada aspek pemahaman inilah yang harus kita tekankan adalah kita memahamkan peserta didik kita, memahamkan mahasiswa kita, memahamkan murid-murid kita dengan apa? Dengan segala sesuatu yang dilihat, dengan segala sesuatu yang dirasakan, dengan segala sesuatu yang didengarkan, dan segala sesuatu yang diperbincangkan, segala sesuatu yang diinformasikan. Jadi kalau semua informasi itu dapat kita kuatkan dalam berbagai pilar yang nantinya menjadi sesuatu yang kita diskusikan, maka sebenarnya ini tentu kita harus bisa paham betul untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Semua wilayah di 34 provinsi ini berbeda-beda. Maka peran guru sangat penting untuk menjadi pilar memahamkan seluruh peserta didiknya, memahamkan seluruh komponen orang tuanya, sehingga dalam prosesi ini betul-betul akan memberikan warna yang berbeda untuk bisa kita diskusikan, untuk bisa kita bincangkan agar nanti benar-benar bisa memberikan satu kontribusi nyata. Nah, kekuatan inilah yang sebenarnya nanti akan kita bangun ketika kita sudah yang pertama memahamkan, maka yang kedua adalah mengajak. Jadi memahami segala sesuatu di era pandemi ini penting. Nah, setelah kita pahami bersama-sama, guru harus bisa menjadi agen yang mengajak peserta didik kita untuk berliterasi dengan tulisan, rajin menulis dan membaca. Berliterasi bukan sekedar membaca dan menulis, tetapi dengan membaca akan membuka cakrawala kita, lalu cakrawala yang kita peroleh itu kita tuliskan akan menjadi sebuah bagian penting yang bisa diinformasikan ke orang lain lagi. Nah, disinilah sebenarnya kekuatan itu akan memberikan kondisi real sebenarnya bahwa realitas yang ada itu akan menjadi sebuah dampak. Nah, dampak yang seperti apa? Dampak yang tentu akan bisa menjadi salah satu bagian penting apa yang menjadi realitas kehidupan masing-masing. Peserta didik kita, siswa kita dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi bagi mahasiswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik geografisnya, karakteristik orang tuanya, karakteristik ekonominya, karakteristik pendidikannya, karakteristik sosialnya, karakteristik hubungan sosial masyarakatnya. Jadi semua memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan tentu ini akan menjadi bagian penting yang harus kita perbincangkan untuk bisa menjadi salah satu aspek yang pertama pemahaman tadi. Yang kedua, guru menjadi agen perubahan dengan mengajak tadi. Mengajak apa? Mengajak mandiri. Mengajak belajar mandiri di rumah. Jadi guru sejati itu adalah guru yang mampu menciptakan dan mengajak murid-muridnya tidak bergantung pada gurunya,
Dengan kata lain, bisa menciptakan murid-murid yang mandiri untuk belajar tanpa bergantung pada seorang guru. Tapi di situ guru menjadi pelatih, guru menjadi fasilitator, guru menjadi pendamping, guru menjadi teman, guru menjadi sahabat. Untuk apa? Untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka, untuk mendapatkan wawasan tambahan, untuk mendapatkan ilmu baru, untuk mendapatkan kesemestaan alam dalam bingkai pengetahuan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah perluasan, perkalian, kemudian juga wawasan-wawasan lain dalam kehidupan sosial, itu harus diperbincangkan secara utuh. Dan itu menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita merealisasikan pola-pola itu untuk bisa dipahami mereka, baik di kelas maupun di luar kelas. Saat ini murid-murid kita, anak-anak kita, mereka berdiam diri di rumah, beraktivitas di rumah. Kita perlu paham betul kondisi mereka. Di era pandemi ini memang pembelajaran jarak jauh, pembelajarannya berfasilitas daring. Tapi kan kita perlu tahu, pembelajaran daring mereka melakukan aktivitas pembelajaran berapa waktu. Tapi lebih banyak mereka berselancar melalui internet ini, entah game, entah lihat musik, lagu-lagu yang mereka sukai, film, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dihindarkan, karena tidak semua orang tua mendampingi mereka. Tidak semua ada pendamping di rumah mereka. Dan di sini menjadi hal yang perlu kita lihat tadi. Yang kedua, guru harus mampu mengajak mereka untuk belajar mandiri. Yang ketiga, guru harus bisa menjadi fasilitator untuk menelusuri semua sumber literasi, untuk menelusuri semua bahan-bahan pustaka digital. Baik itu di digital.id dari Kemeninfo, kemendikbud.go.id, badanbahasa.go.id, perpusnas.go.id, dan juga laman-laman yang memang menyediakan sumber-sumber informasi itu. Perpustakaan-perpustakaan digital, perpustakaan daerah, kabupaten, kota, semua ada. Dan itu menjadi bahan sumber literasi yang bisa dimainkan, bisa digerakkan. Jadi kalau yang pertama kita sudah bisa memahamkan mereka, yang kedua mengajak mereka belajar mandiri, yang ketiga guru harus bisa menjadi fasilitator. Tidak hanya guru dosen harus bisa menjadi fasilitator bagi mahasiswa dan juga murid-muridnya. Sehingga ini akan menjadi komponen yang tidak bisa dilepaskan. Bagaimana memfasilitasi mereka? Memfasilitasi mereka bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menunjukkan mana yang diketahui. Dan itu tentu akan memberikan sebuah kontribusi tersendiri kepada seluruh komponen peserta didik kita, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, SMK, semuanya. Guru-guru terus berinovasi, guru-guru harus bergerak, menunjukkan tanggung jawabnya masing-masing, menjadi fasilitator, menunjukkan kreativitas, menunjukkan inovasi, menunjukkan produktivitas, dan libatkan siswa-siswa kita. Tentu saja tidak bisa semata-mata kita memanfaatkan PJJ. PJJ memang ada keterbatasan, tetapi ketika memang bisa kita jangkau dalam jarak yang bisa ditempuh, tetap patuhi protokol kesehatan, silakan bisa berkelompok, ada tutor sebaya, dan bisa dilakukan sinergis. Dan di sini menjadi kekuatan kita. Kalau tadi saya katakan guru harus bisa memahamkan mereka terhadap kondisi dan problematika, guru bisa mengajak mereka belajar mandiri, guru dan dosen bisa menjadi fasilitator. Yang keempat, guru dan dosen harus bisa menanamkan rasa tanggung jawab pada diri mereka untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelajar dan sebagai mahasiswa. Itu penting. Dan itu penanaman sikap. Itu adalah karakter yang harus dimiliki mereka. Memiliki rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh peserta didik, ini akan menjadi salah satu modal dasar untuk kemandirian mereka. Dan disinilah kekuatan kita sebagai guru dan dosen mampu menunjukkan dalam konteks pembelajaran, dalam konteks kehidupan, dalam konteks sosial, dalam konteks religi, dalam konteks hukum, konteks politik, semuanya bisa dipadukan. Tentu dengan contoh-contoh realistik, bukan imajinatif. Boleh menggunakan contoh-contoh imajinatif, tapi yang realistik.
imajinatif, realistik. Sehingga gerakan anak-anak kita membaca untuk novel, membaca cerpen, membaca drama, membaca macam-macam boleh. Itu menjadi bagian penting yang harus kita realisasikan untuk agar menjadi salah satu bagian bagaimana realisasi itu bisa menjadi salah satu pokok penting dalam kehidupan kita. Maka dalam konteks itu yang harus kita bangun secara bersama-sama. Dan yang kelima adalah guru dan dosen harus bisa menanamkan rasa simpati, empati, dan kerjasama bagi seluruh peserta didik kita, seluruh mahasiswa kita. Karena disitulah kekuatan kita akan bisa sinergi bersama-sama di era pandemi ini bisa kita realisasikan. Maka kekuatan guru dan dosen sejati adalah yang mampu menciptakan, menggerakkan, dan mengajak murid dan mahasiswa untuk belajar mandiri tanpa harus bergantung pada guru dan dosen. Tetapi guru dan dosen harus selalu siap setiap saat menjadi fasilitator, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi guru dan dosen yang senantiasa ada bagi mereka. Disinilah kekuatan kita sebagai guru dan dosen era pandemi ini, harus mampu hadir dalam hati mereka, dalam benak mereka, agar kita semua bisa menunjukkan kemauan, semangat, keselarasan, komitmen bersama untuk bisa merealisasikan ide dan gagasan secara proporsional dan komprehensif. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, guru dan dosen di seluruh Indonesia, mari bersama-sama kita saling memahamkan diri, memahami segala situasi, memahamkan untuk diri sendiri, untuk peserta didik, untuk mahasiswa kita, orang tua kita, masyarakat kita. Ini adalah ujian yang harus kita hadapi dengan semangat, komitmen bersama-sama. Yang kedua, guru dan dosen harus mampu mengajak dan melatih kemandirian siswa dan mahasiswa kita. Yang ketiga, guru dan dosen harus menjadi fasilitator bagi mahasiswa, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan semuanya. Yang keempat, guru harus senantiasa melatih tanggung jawab untuk peserta didik kita, mahasiswa kita, agar mereka punya kesadaran diri, membangun kebiasaan, melakukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan secara rutin itu akan menjadi salah satu karakter yang kuat, mental yang kuat bagi mereka dalam segala situasi dan kondisi. Yang kelima, kita harus mampu membangun, menanamkan rasa empati, rasa simpati, dan kerjasama antar mereka, antar teman, antar saudara, antar masyarakat. Dan ini menjadi salah satu bagian penting. Disinilah kekuatan kita sebagai guru dan dosen abad 21, guru dan dosen di era pandemi ini harus menjadi komitmen kebersamaan kita, agar kita menjadi guru-guru hebat yang bermanfaat, guru dan dosen sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, guru dan dosen bermartabat yang maslahat untuk umat. Kebersamaan kita akan senantiasa dinantikan oleh murid-murid kita dan mahasiswa kita. Kehadiran kita akan selalu dirindukan oleh murid-murid dan mahasiswa kita. Maka jadilah guru yang dirindukan, jadilah dosen yang dirindukan oleh murid-murid kita. Terkait dengan segala situasi dan kondisi, semoga kita tetap sabar, fokus, semangat, dan menghasilkan karya-karya hebat dan luar biasa. Selalu berliterasi dengan Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, sehingga kita akan tetap menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu bersinar sepanjang hari, menyinari bumi tiada henti. Semangat dan sukses selalu untuk kita. Bersama saya Muhammad Rohmadi, mari kita berkarya untuk kemajuan dan kejayaan multi generasi Indonesia. Salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.